Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, calon jamaah haji rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa di antara kita yang ketika mau berangkat haji, kemudian sibuk menghafal doa-doa. Doa putaran 1, putaran 2, sampai dengan putaran 7. Walaupun sebenarnya akhirnya sampai ketika mau berangkat pun itu doa-doanya belum hafal. Karena mungkin panjangnya doa, dan atau kemungkinan belum pernah kita mendengar doa-doa itu sebelumnya. Nah, sebenarnya bagaimana ketika kita tawaf? Apakah ada tuntunan atau doa khusus ketika melakukan tawaf ini? Maka belum ada kami temukan sebuah hadis yang menetapkan doa khusus ketika melakukan putaran tawaf. Ada hadis Jabir yang panjang tentang haji Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menjelaskan detail manasik haji termasuk tawaf, tetapi hanya menyebutkan zikir umum. Jadi yang disebutkan adalah zikir umum seperti takbir, tahlil, doa-doa dan lain-lain. Maka sebenarnya ketika jamaah haji ada yang sudah hafal dengan kalimat-kalimat seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sebenarnya sudah cukup. Apalagi ketika kita memahami apa yang kita ucapkan. Allahu akbar, Allah maha besar. Subhanallah, maha suci Allah, dan lain-lain. Itu justru lebih meresap ke dalam sanubari kita gitu ya. Jadi ketika mengatakan Allahu akbar, Allah maha besar, kita ini kecil, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kemudian ketika kita mengucapkan subhanallah, Allah maha suci, sementara kita ini kotor dengan banyak kesalahan, banyak dosa, sehingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu lebih bermanfaat daripada konsentrasi kita full untuk membaca doa-doa yang sangat panjang. Sebenarnya tidak ada doa khusus yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini harus dibaca putaran 1, putaran 2, atau putaran 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga fenomena bahwa banyak jamaah yang kemudian membuat cara-cara macam-macam. Ada buku kecil, ada yang dikalungkan, kemudian nanti ketika putaran 1, buka putaran 1, putaran 2, buka putaran 2. Tentu ini merepotkan kita gitu ya. Tentu ini merepotkan kita dan mungkin mengurangi kekhusyuan kita dalam melakukan tawaf. Maka tidak ada penetapan doa khusus putaran 1 dibaca ini, putaran 2 dibaca itu, sebagaimana yang sering dicetak di buku-buku. Satu-satunya doa yang memang datang dan diriwayatkan khusus untuk tawaf adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita insya Allah sudah hafal semuanya. Rabbana, ya Allah, atina fid dunya, berikanlah kami di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga diberikan hasanah, kebaikan, yakni surga, wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah doa yang dibaca antara rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Kemarin kita sudah pelajari bagian-bagian Ka'bah. Jadi itu antara rukun Yamani dan sampai dengan rukun Hajar Aswad, doa itulah yang dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dibaca itu. Hadis ini diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan dinyatakan hasan. Nah, selain itu, para sahabat juga tidak mengajarkan paket doa tertentu dalam tiap putaran, sehingga asal doa dalam tawaf adalah zikir doa bebas, selama isinya sesuai dengan syariat. Nah, datang hadis dari Al-Tirmizi, dari Ibnu Hibban dan lainnya, tawaf di Baitullah itu hukumnya seperti sholat. Jadi tawaf di Baitullah itu hukumnya seperti sholat. Kalau batal, ya harus wudu lagi, seperti sholat gitu kan. Berarti tawaf di Baitullah itu hukumnya seperti sholat. Hanya saja Allah menghalalkan di dalamnya berbicara. Maka bedanya antara tawaf dan sholat, kalau sholat maka tidak boleh berbicara, tapi kalau tawaf boleh berbicara.
maknanya, maka dianjurkan diisi dengan zikir, doa, tilawah, sholawat Nabi, bukan obrolan yang sia-sia. Nah, termasuk berdoa dengan bahasanya sendiri-sendiri selain Arab itu diperbolehkan. Jadi berdoa selain dengan doa bahasa Arab maka diperbolehkan. Maka kalau Bapak Ibu sekalian berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampuni kami, ya Allah maafkan kami, maka yang seperti itu diperbolehkan. Itu ya. Atau dengan bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Sehingga hukumnya tawaf ini seperti dengan sholat, hanya boleh berbicara dan hendaklah kita berbicara dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat, termasuk doa-doa, zikir yang sesuai dengan sunnah dan juga boleh berdoa dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan memudahkan kita dalam melakukan persiapan tawaf, sehingga jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti bisa melakukan tawaf. Jadi tidak perlu persyaratan harus hafal doa putaran 1, putaran 2 dan seterusnya. Tapi yang jelas Bapak Ibu zikir, doa, baca Quran, sholawat, kemudian antara rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa yang dituntunkan ketika di rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik